Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor finance bank-bank besar. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, kesembilan NISP, ke-10 BNGA, dan terakhir BRIS. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 5.725 menguat 1,32%. Langsung saja ke tekniknya, BBNI berhasil menembus kembali 5.700-nya dan kemana kira-kira arahnya? Apakah mungkin ini bisa terkonfirmasi breakout dan ke 6.000? Ya, kita lihat aja. Kalau menurut saya agak susah sih, tapi namanya market tuh apapun bisa terjadi. Ya, tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Bapak Ibu kenapa nggak beli? Kalau dibalik lagi pertanyaan. Kalau ada pertanyaan boleh beli nggak sekarang? Ini ada 4 candle udah naik dari 5.250. Berarti dia udah naik 500 poin, hampir 10%. Ya, 7,3%. Kira-kira Bapak Ibu berharapnya kemana nih? Kalau berharapnya cuma ke 6.000, Bapak Ibu siap gak? Kalau stop loss di bawah 5.500? Gitu aja. Atau Bapak Ibu kalau nggak pakai stop loss, siap nggak average down? Atau siap nggak menunggu sampai kembali profit? Ya, karena kalau ini dia gagal kembali lanjut menguat dan malah turun minggu ini di bawah 5.500, agak lama dia di bawah, mungkin 1-2 bulan. Siap nggak Bapak Ibu rugi waktu seperti itu? Tapi semestinya sih nggak masalah lah ya. Yang penting sabar boleh. Tapi bagi saya yang trading jangka pendek, saya merasa ya nggak ideal kalau saya beli harga sekarang untuk BBNI ya. Tapi kembali ke masing-masing. Kalau Bapak Ibu sabar yang kerja atau nggak bisa mantau market, saya siap average down. Kalau dia koreksi 1 kali average down, ya boleh. Tinggal nanti di mana ISG koreksi dalam, apakah Bapak Ibu average downnya nanti di 5.200-an atau 5.000, ya tinggal 2 arah itu aja Bapak Ibu siap average down gitu ya. Kalau tertarik, tapi memang gak ideal lah kalau Bapak Ibu baru maksa beli harga penutupan hari ini. Tapi kalau sudah kebeli ya nggak masalah juga sebenarnya. Biarin hot boleh untuk BBNI. Itu aja. Lanjut. Ada BMRI yang ditutup di harga 7.250 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya BMRI ada distribusi. Lanjut teknikalnya, BMRI masih ada berpeluang naik. Kalau menurut saya ya kalau tertingginya sih mungkin 7.400-an lah. Ada potensi upside naik 2%, 3% lagi lah kalau menurut saya, tapi disclaimer ya. Pokoknya BMRI ini memang kalau harga sekarang tuh harga-harga nanggung tapi berpeluang naik. Yang penting bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalaupun nggak pakai stop loss saat ini untuk big bang itu nggak masalah. Paling 1-2 kali Bapak Ibu average down. Kalau bingung cara average down, bisa tonton video komunitas YouTube Borneo Trader. Itu di playlist, pilih video-video komunitas. Cara gabungnya seperti apa? Bapak Ibu masuk profile Borneo Trader YouTube. Sebelah notifikasi itu tanda lonceng ada tulisan gabung, tap dan pilih yang Pro Trader. Nanti masuk playlist video komunitas. Nanti pilih aja cara average down saham-saham berfundamental bagus. Ya, nanti akan ketemu, Bapak Ibu bisa nonton atau saya sematkan nanti linknya di kolom komentar, link untuk videonya ya. Nah itu, jadi seperti itu ya. Pokoknya untuk BMR ini yang kalau dia jebol 7.000 ya udah siap-siap 6.400 arah BMRI. Lanjut, ada BBRI yang ditutup di harga 5.175 terkoreksi 0,95%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya BBRI ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, BBRI saat ini koreksi biasa ya sebenarnya. Rebound nggak potensi besok? Kita lihat besok karena ini dia di area setwistnya ya. Support kuatnya sekarang masih sama 5.000. Resistennya ada di 5.250-an nih, ini resisten. Tapi kalau besok bisa tembus lagi kembali rebound BBRI minggu ini ya 2-3% dapat. Kita lihat besok hijau tembus lagi 5.200, minimal 5.200 saja tembus besok ya. Hari minggu ini bisa dapat 2-3%. Tapi ini disclaimer, supportnya 5.000, nggak pakai stop loss boleh nggak? Seperti Big Bang yang sebelum-sebelumnya
boleh, tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja ya. Kalau pandangan saya besok kalau rebound menarik untuk BBRI. Itu aja. Lanjut, ada BBCA yang ditutup di harga 10.275 terkoreksi 0,24%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya BBCA sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saya katanya, waduh BBCA sih bisa naik tapi yang nggak tinggi, mungkin 2%, 3% aja, itu pun maksimal. Ya, dan masih sama gambaran saya, kalau dia kembali jebol 10.000-nya selesai, siap-siap turun dulu. MA200 minimal 9.600, 9.500 untuk BBCA. Itu aja. Lanjut. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.400 terkoreksi 0,35%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya BBTN ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saya katakannya BBTN masih aman ya. Besok kalau rebound sih menarik. Tembus 1.430 menarik. Kemana arahnya? Minimal nutup gap 1.500. Kita lihat ya. Kalau menurut saya minggu ini kalau dia bisa memang diangkat naik 1.500 atau minimal nutup gap 1.480-an. Itu kenaikan BBTN. Dan yang paling penting BBTN kalau untuk tren jangka pendeknya itu minggu ini nggak boleh turun di bawah 1.380. Turun dari itu gagal. Ya 2% aja Bapak Ibu, out aja jual dulu daripada di bawah ke 1.300 sampai 1.200 kan. Tapi kalaupun nggak pakai stop loss sebenarnya nggak masalah. Tapi Bapak Ibu juga perlu perhatikan. Ini ada pola Rosin Wedge. Nah ya, bisa seperti ini. Kalau dia patah nih minimal 1.200 lagi arahnya. Tapi aman nggak? Aman. Average down aja. Kalau nggak pakai stop loss. Tapi disclaimer. Itu aja. Lanjut. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.610 terkoreksi 0,38%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya BDMN di distribusi. Langsung saja katakannya BDMN agak rawan nih. Tapi kalau memang ada tarikan minggu ini menarik. Lumayan bisa 3%, 4% juga. Kita lihat aja. Pokoknya koreksi 2% dia besok atau lusa udah gagal. Untuk BDMN. Itu aja. Lanjut. Ada Arto yang ditutup di harga 2.780 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar sebanyak Arto ada akumulasi. Tapi kalau sudah naik tinggi terus balik ke harga beli itu tanda-tanda lemah. Besok lihat kalau dia koreksi 2% aja lemah. Jebol nih, nggak usah diharap-harap MA200 nya ini potensi jebol. Tapi ya kita lihat aja lah ya. Apakah mampu mempertahankan MA200 nya di 2650? Apa selesai? Tapi kemungkinan besar sih mantul. Mantul dulu tapi tetap akan pola dead cat bounce. Naik sedikit. Habis itu seperti ini. Gambarannya ya. 2.500-an lah kalau menurut saya itu bisa turunannya. Kalau menurut saya lah ya 2.500 2.400. Pokoknya hati-hati kalau besok Arto ini lanjut koreksi minimal 2% aja koreksi. Itu harusnya bisa lanjut sampai 2.600. Tapi nggak harus hari itu ya, tapi seminggu ke depan ya. Kalau besok koreksi 2%, seminggu ke depan berpeluang 2.650 untuk Arto. Jadi saat ini Arto gimana? Kalau saya lebih wait and see, belum berani. Kenapa? Karena dia tadi sudah mencoba rebound tapi gagal. Rawan besok koreksi. Kalau dia koreksi itu bisa turun dalam. Lanjut. Ada BTPS yang ditutup di harga 1.235 terkoreksi 2,75%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya BTPS di distribusi. Langsung saja ketekannya BTPS. Hati-hati juga kalau dia jebol 1.200. Lanjut turun minimal 1.100 bahkan 1.000. Tunggu di bawah. Kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu ada kebeli di harga penutupan, ya cuan bungkus saja lah. Mungkin gak reversal. Sepertinya kalaupun rebound terbatas, naik setelah itu besok-besoknya bisa turun lagi. Pokoknya cuan bungkus saja lah. Saat ini tuh sudah saya infokan juga di grup tuh strateginya cuan bungkus. Kalau bisa cuan langsung bungkus. Karena ya bisa aja besoknya balik arah.
Ya, itu aja untuk BTPS. Saat ini perlu diperhatikan untuk tren jangka pendeknya kalau dia tutup di bawah 1200 untuk BTPS. Supportnya jebol, melorot, turun makin dalam. Lanjut, ada NISP yang ditutup di harga 1360, menguat 0,74%. Kalau dilihat data sasi asing net sell, kalau dibuka sebenarnya NISP hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke tekniknya, NISP ada peluang mencoba rebound, cuman harga tanggung kalau beli sekarang. Naiknya pun terbatas, maksimal ya, kalaupun mampu 1440 atau minimal nutup gapnya aja itu. Maksimal maksudnya. Ya, saat ini kalau saya lebih wait and see, belum, agak rawan kalau berharga tanggung. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek ya ini 1330 jangan turun di bawah itu. Kalau dia minggu ini turun di bawah itu ya udah siap EMA 200 nih arahnya. Ya, peluang besar. Kalau dia jebol 1320, EMA 200 arahnya minimal 1250 turunannya untuk NISP. Lanjut, ada BNGA yang ditutup di harga 1890 terkoreksi 0,26%. Kalau dilihat data sasi asing net sell, kalau dibuka semuanya BNGA di distribusi. Langsung saja katanya BNGA, wah seperti ini nih, antara ditarik naik atau kena buang. Tapi kalaupun ditarik naik, peluang besar susah menembus 2000 atau 1960 dan peluang besar kembali candle merah. Ya, cuan bungkus saja. Kalau bisa beli harga penutupan atau beli harga-harga sebelum-sebelumnya, cuan 2%, 5-5%, pertimbangkan TP aja saat ini menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu berharap profit lebih lebar, silahkan juga, nggak salah. Yang penting ada plan, ada antisipasi seperti apa menghandlenya. Itu aja. Lanjut, saham terakhir ada BRIS yang ditutup di harga 2620 terkoreksi 0,38%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya BRIS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tariknya, BRIS harus rebound. Kalau dia merah besok indikasi lemah sih. Yang penting ya nih, kalau kondisi sekarang ya, dia nggak jebol 2570 aja udah aman. Jebol itu ya udah indikasi gagal. Pola dead cat bond. Kemana arahnya kira-kira? 2300. EMA 200-nya arahnya. Kenapa? Ini ada pola impertataan shoulder. Misalnya minggu ini BRIS jebol 2560 2550. Nih arahnya. Ya, 2300. Ini kan ada pola impertataan, ada pola head and shoulder di atas. Nih sama nih. Kan? Nih. Nah, nih. Jadi seperti ini juga hitungnya bisa. Pokoknya hati-hati BRIS kalau jebol 2550-nya besok atau minggu ini. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara bertradar ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.